Halo semuanya, selamat datang di channel kita, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal dan tugas akhir kuliah seperti skripsi dan tesis. Kawan-kawan semua, ada sebuah pertanyaan. Apakah kesamaan dan perbedaan antara skripsi atau tesis dengan artikel jurnal? Pertanyaan itulah yang akan kita jawab dalam video kali ini. Kita akan membahas tentang kesamaan dan perbedaan antara skripsi atau tesis dengan artikel jurnal. Mari kita mulai. Kawan-kawan semua, kita awali pembahasan dengan melihat perbedaan antara tesis dengan artikel jurnal. Ada sejumlah perbedaan antara tesis dengan artikel jurnal. Di sini kita akan bahas beberapa. Yang pertama adalah judulnya. Nah, untuk tesis, judul tesis itu biasanya menggunakan bahasa formal. Contohnya ini, motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Studi kasus siswa SMA di kota A. Ini adalah judul tesis, bahasanya formal. Coba kita bandingkan dengan judul artikel jurnal, bahasanya informal. Dan ini contohnya, bahasa Inggris untuk bisnis, ada tanda tanyanya lagi. Bahasa Inggris untuk bisnis, motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Jadi di sini bisa kita lihat, bisa kita bandingkan bahwa judul sebuah skripsi atau tesis biasanya bersifat formal, menggunakan bahasa formal. Sementara judul sebuah artikel biasanya menggunakan bahasa informal. Karena orang membaca artikel jurnal, mereka ingin dapat informasi sesegera mungkin. Jadi kalau kita lihat di sini, dari judulnya sudah terlihat bahwa motivasi siswa belajar bahasa Inggris adalah untuk bisnis. Sementara di judul tesis, di judulnya tidak nampak apa motivasi siswa untuk belajar bahasa Inggris. Jadi karena memang ada perbedaan keperluan, maka ada perbedaan pula dalam redaksi bahasanya. Itu perbedaan pertama. Kita lihat perbedaan lain berhubungan dengan variabel dan scope. Tesis biasanya variabelnya lebih dari satu, sehingga skopnya menjadi luas. Kita lihat contoh. Misalnya yang pertama ini, efek profesi orang tua dan sikap bahasa orang tua terhadap pemilihan bahasa anak. Ini judul tesis. Jadi variabelnya di sini ada dua. Sengaja kita hitamkan. Yang pertama adalah profesi orang tua dan yang kedua adalah sikap bahasa orang tua. Dua variabel ini yang ingin disandingkan dengan pemilihan bahasa anak. Ini judul tesis. Coba kita lihat judul artikel jurnal. Nah, artikel jurnal variabelnya hanya satu, tidak boleh lebih. Karena artikel jurnal tersebut bersifat fokus, sempit dan mendalam. Seperti sumur. Dia fokus, sempit memang, tapi sifatnya dalam. Sehingga variabelnya hanya boleh satu dan tidak boleh lebih. Kita lihat perbandingannya misalnya. Judulnya di sini adalah apakah sikap bahasa orang tua mempengaruhi pemilihan bahasa anak? Ini judul artikel jurnal. Jadi yang ingin dilihat, diperiksa dan diteliti dalam artikel ini hanya satu variabel, yaitu sikap bahasa orang tua. Apakah sikap bahasa orang tua mempengaruhi pemilihan bahasa anak? Variabelnya hanya satu. Sementara dalam tesis tadi, kita lihat variabelnya ada dua. Ada profesi orang tua, ada sikap bahasa orang tua. Maka bisa kita katakan bahwa sebenarnya tesis ini bisa kita ubah menjadi dua artikel jurnal. Yang pertama adalah pengaruh profesi orang tua terhadap sikap bahasa, terhadap pemilihan bahasa anak. Dan yang kedua, pengaruh sikap bahasa orang tua terhadap pemilihan bahasa anak. Jadi dari satu tesis ini sebenarnya bisa kita ubah, bisa kita jadikan menjadi dua artikel jurnal. Jadi begitulah tesis itu variabelnya lebih dari satu dan skopnya luas.
Sementara artikel jurnal, variabelnya hanya boleh satu, tidak lebih. Dan skopnya sempit tetapi mendalam. Lanjut, perbedaan selanjutnya, misalnya kita lihat pada panjangnya. Tesis biasanya panjang, karena seperti tadi kita sampaikan variabelnya lebih dari satu, sehingga ada banyak hal yang perlu ditulis di sana. Dan biasanya tesis itu lebih dari 100 halaman dengan pengetikan spasi ganda. Sementara artikel jurnal biasanya lebih pendek dan hanya sekitar 6.000 kata. Mengapa demikian? Seperti kita bahas tadi, karena fokusnya kecil, sempit, dan hanya terdiri dari satu variabel. Kawan-kawan semua, itulah beberapa perbedaan antara tesis dan artikel jurnal. Sekarang kita lihat apa kesamaan antara tesis dan artikel jurnal. Nah, kesamaannya di antara lain, misalnya baik tesis maupun artikel jurnal, keduanya sama-sama merupakan laporan penelitian. Laporan penelitian itu maksudnya berarti sebelum kita menulis tesis atau artikel jurnal, kita harus terlebih dahulu melakukan penelitian dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Nah, setelah kita melakukan penelitian tersebut, barulah penelitian tersebut kita laporkan apakah dalam bentuk tesis atau dalam bentuk artikel jurnal. Jadi keduanya sama-sama merupakan laporan penelitian. Kemudian keduanya juga merupakan karya tulis ilmiah. Nah, kalau kita bilang karya tulis ilmiah berarti pertama dia adalah karya tulis dan yang kedua harus mengikuti prosedur sebuah karya tulis ilmiah. Baik tesis ataupun artikel jurnal, keduanya mengikuti prosedur penulisan karya tulis ilmiah. Ini letak kesamaannya. Nah, kawan-kawan semua, kita punya rencana bahwa ke depan kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah tesis menjadi sebuah artikel jurnal. Nah, di sana dalam video itu nanti akan terlihat lebih jelas apa perbedaan antara tesis dan artikel jurnal. Dan bukan hanya terlihat jelas, mungkin kalau kita mau mengikuti, kita bukan hanya memahami, tapi juga mengalami. Artinya kita akan ikut mengubah sebuah tesis menjadi sebuah artikel jurnal. Dan di sana nanti akan terlihat lebih jelas apa perbedaan antara tesis dengan artikel jurnal, apa yang berubah dari tesis dan sekarang menjadi artikel jurnal. Jadi nantikan video-video kita akan membahas sedikit demi sedikit, kita akan membahas lebih dalam tentang penulisan skripsi, tesis, dan artikel jurnal. Kawan-kawan semua, itu saja video kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan nantikan video-video kita selanjutnya. See you, salam.